Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan mereview lagi materi pembukuan. Silakan perhatikan. Jadi akuntansi ya, akuntansi. Ini sebenarnya berasal dari kata akun ini ya. Akun ini artinya apa? Akun ini artinya adalah sebuah klasifikasi sebenarnya. Jadi sebuah komputerisasi. Jadi di sini kita akan mengklasifikasikan laporan-laporan. Setiap transaksi ini harus masuk ke dalam akun yang benar. Jadi kalau teman-teman punya akun Gmail, akun Facebook, akun Instagram seperti itu ya, maka setiap baris transaksi nantinya itu harus masuk ke dalam akun yang benar. Kalau Anda tidak bisa mengidentifikasi ini masuknya akun mana, maka Anda belum bisa memahaminya. Maka di sini kita lebih ke melogika ya, jadi mengidentifikasi dan melogika. Urusan mencatat dan menghitung itu sebenarnya urusan yang lebih mudah. Jadi mengidentifikasi, mengklasifikasikan. Nah, laporan keuangan itu sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pelajari cuma ada 3. Yang pertama adalah arus kas. Ini arus kas ini mencatat semua uang yang keluar dan masuk. Jadi yang mencatat semua pembukuan itu hanya arus kas saja. Uang keluar, uang masuk itu dicatat itu hanya di arus kas saja. Sementara itu laporan laba rugi dan neraca ini berbeda teman-teman. Dia tidak mencatat semuanya. Semua keuangan itu tidak harus dicatat di dalam laba dan rugi. Laba rugi ini hanya menyajikan pendapatan. Jadi transaksi mana yang merupakan statement pendapatan begitu kan. Bisa bahasanya nanti bisa pendapatan, penjualan, ketika ada uang masuk tapi dia itu nanti bentuknya itu adalah ini setoran dari owner bukan penjualan, maka ini nanti masuknya neraca. Nah, kita masuk dulu ke dalam laba rugi. Laba rugi apa? Pernyataan penyajian atau pernyataan pendapatan. Jadi uang masuk yang berasal dari penjualan. Kemudian biaya-biaya. Jadi penjualan ini kan kita mau menghitung nih laba ruginya apa. Laba rugi itu apa? Laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. Sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi pendapatannya itu berapa, terus kemudian biaya-biayanya berapa. Dikecualikan di sini ya, jadi tidak masuk ke dalam laba rugi itu nanti penanaman modal, terus kemudian belanja aset. Belanja aset itu belanja sesuatu yang sifatnya long term, misalnya alat kerja atau belanja untuk kantor dan lain sebagainya, maka ini tidak masuk ke dalam laba rugi. Nah, pendapatan dikurangi biaya-biaya ini nanti ini akan ketemulah namanya keuntungan dan kerugian. Sebenarnya saya sesimpel ini saja. Jadi teman-teman harus difahami bahwasanya laba rugi ini adalah pernyataan kita itu harus menstate, kita ini harus menyatakan saya ini untung atau ini saya ini rugi. Kalau untung ini sebabnya apa, kalau rugi sebabnya apa, begitu kan. Nah, penyebab itu cuma ada 2 ini teman-teman. Penyebabnya cuma ada 2, pendapatannya berapa, terus kemudian biaya-biaya berapa. Pak, COGS itu apa? Karena kemarin kita laporan ada COGS. COGS itu sebenarnya masuk ke dalam biaya-biaya, tapi biaya-biaya yang melekat pada barang yang dijual, begitu. Jadi sama saja sebenarnya COGS itu masuk juga dalam biaya-biaya. Jadi dalam istilah-istilah lain biaya itu nanti ada fixed cost, ada variable cost. COGS itu adalah termasuk variable cost. Jadi biaya-biaya yang dia akan mengikuti jumlah penjualan kita. Kalau penjualan kita naik, maka biaya-biaya kita juga naik. Itu namanya COGS. Kalau penjualan turun, biaya-biaya kita turun. Itu COGS. Maka variable cost itu adalah masuk juga dalam biaya-biaya. Sebenarnya rumusnya cuma ada 2 ini. Jadi menghitung laba rugi, kalau Anda bisnisnya bisnis mushaf misalnya, menghitung laba rugi ini nggak masuk. Ini Anda belanja etalase, begitu nggak masuk. Belanja meja, belanja komputer, belanja HP, nggak masuk. Belanja HP itu akan masuk dalam COGS ketika Anda memang jualan HP. Anda jualan HP laku 7 buah, misalnya laku 5 buah HP, maka biaya HP yang kemarin itu berapa? Biaya kulaannya itu berapa? Itu masuk ke dalam laba rugi.
Nah, nanti saya akan contohkan sederhana sekali setelah ini. Sementara itu neraca itu adalah melaporkan jumlah aset kita, melaporkan jumlah kekayaan kita lah. Jumlah kekayaan kita selama periode bisnis itu. Kenapa kita harus melaporkan jumlah kekayaan kita? Supaya kita bisa mengukur nanti kita menerapkan sebuah strategi aset kita bertambah tidak. Kita berganti bulan aset kita bertambah tidak. Nah, ini makanya ini adalah pelaporan jumlah aset. Kita ini pengen menunjukkan seberapa progresif kita dalam berbisnis. Maka kita harus mengetahui aset perusahaan kita itu pada periode tertentu. Seperti itu ya. Ini saya akan mencontohkan. Contohnya ini sederhana sekali. Teman-teman perhatikan, toko ABC memulai usaha. Toko ABC memulai usaha dengan modal sendiri sebesar 2 juta rupiah. Ini 2 juta rupiah ya, kita cetak tebal. Toko tersebut kemudian membeli setrika dengan harga 100.000 sebanyak 10 buah. 100.000 sebanyak 10 buah. Gitu kan. Setelah beriklan 200.000, ini 200.000, ini kita angkanya kita cetak, kita kasih warna ya. Setelah beriklan selama 200.000, ia memperoleh penjualan sebanyak 7 buah dengan harga 135 piece. Nah, teman-teman perhatikan, sebenarnya kita bisa ini mengira-ira saja kan, mengira-ira saja berapa sih keuntungannya ini. Kalau membuat laporan laba rugi, kalau membuat laporan arus kas, saya yakin teman-teman sudah bisa seperti ini. Dengan arahan seperti ini membuat arus kas bisa ya teman-teman ya. Tapi berapa laba ruginya? Yang dinamakan keuntungan dari poin-poin ini adalah sebenarnya ini kan. Jadi bukan 100.000-nya, bukan 2 juta, ini kan keuntungannya kan dari sini nih. 135 dikurangi 135.000 dikurangi 100.000 ini kan. Berarti 35.000. 35.000 ini laku 7 buah. Laku 7 buah ini adalah COGS ini kan. COGS-nya ini 7 buah ini kan adalah 700.000 ini. Nah, kalau ditanyakan keuntungan sebenarnya adalah 35.000 ini dikalikan 7 buah. Yang 7 buah dikalikan 100.000 itu adalah COGS-nya. Maka kita akan praktekkan. Kita akan buat arus kasnya terlebih dahulu ya. Arus kasnya. Arus kas itu apa? Menyajikan informasi mengenai uang keluar, mengenai uang yang keluar dan masuk ya. Mengenai uang yang keluar dan masuk, semua uang keluar dan masuk dari dalam suatu entitas ya, entitas selama periode tertentu. Maka arus kasnya seperti ini. Laporan arus kas. Periodenya berapa? Dituliskan. Karena di sini nggak ada periodenya, kita bebas saja ya periodenya biar cepat. Nah, yang pertama tadi apa? Setoran owner nih ya. Setoran owner 2 juta. Setoran owner 2 juta ini kita tulis di sini setoran owner. Dia adalah uang masuk. Ini teman-teman insya Allah sudah bisa yang bikin ini ya. Setoran owner 2 juta. Terus kemudian belanja setrika 10 kali 100.000. Ya, ini kan yang kedua tadi kan. 10 kali 100.000. Ini yang kedua. Transaksi yang kedua ini uangnya berkurang 1 juta. 1 juta dapat nih 1 juta. Terus kemudian iklan ini 200.000. Setelah beriklan 200.000 maka akan yang memperoleh penjualan 7 buah dengan harga 135 per piece. Maka kita tulis di sini 7 kali 135.000. Nih teman-teman ya. 35.000 dikalikan 7. Ini kan 245. Dari sini saja kita bisa kelihatan nih 245 nih. 245.000 nih keuntungannya nih. Nah, ini biaya beriklan ini adalah biaya-biaya. Maka dikurangilah dengan 200.000. Nah, keuntungannya 45. Apakah benar 45? Mari kita coba hitung dengan rumus 5 tahapan yang diajarkan di kelas ya. Membuat laporan laba rugi itu selalu dari 5 aspek ini ya. 5 poin ini. Sebenarnya cuma 2 poin, pendapatan dikurangi biaya-biaya kan gitu kan.
Tapi kita selipkan di sini COGS untuk produk-produk yang memang ada COGS-nya, ada variable cost-nya. COGS itu adalah cost of goods sold. Nah, jadi pendapatannya berapa? Pendapatannya ini kita state di sini. Nih ya. Pendapatannya ini tadi kita sudah dapat dari penjualan setrika ini ya, penjualan setrika 7 kali 135. Nah, maka ini urutannya akan berubah ya. Jadi teman-teman nggak perlu ini angka 2 juta ini nggak perlu. 2 juta ini nanti munculnya di mana? Munculnya di neraca. Jangan khawatir, ini nanti tidak hilang duit ini. Duit ini tidak hilang, tapi kita akan membuat laporan laba rugi, maka kita harus memulai dari penjualan. Penjualannya ada tidak? Kalau ada ditulis, kalau nggak ada ya sudah dikosongin, tidak apa-apa. Penjualannya kosong begitu kan bisa juga kan, penjualannya misalnya 0 begitu, belum ada penjualan, tapi kita sudah keluar biaya-biaya, maka biaya-biaya itu nanti akan membuat kerugian kan, akan membuat kerugian. Nah, pendapatan sudah dapat, terus kemudian masuk COGS. COGS kita belinya berapa? Ini teman-teman perhatikan. Di sini kita belinya ternyata 10 kali 100.000, 1 juta. Maka yang kita pakai ini nih, yang kita pakai 100.000-nya saja. Kita hanya akan menuliskan barang yang terjual. Jadi ditulis nih HPP misalnya gitu, HPP setrika yang terjual, HPP setrika terjual atau COGS itu adalah 7. Tujuhnya dari mana? Tujuhnya dari sini nih, terjualnya 7. Barang terjual di sini ini modalnya berapa begitu loh maksudnya itu. Jadi ini ya yang terjual ini dulu modalnya berapa, ini harus kita state. Nanti kalau misalnya penjualannya bukan hanya setrika gitu kan, bukan hanya setrika, ya sudah nanti di list aja di sini ngikutin listnya di sini. COGS di sini itu ngikutin listnya yang di sini. Jadi jumlahnya ya, jumlahnya. Sementara harganya di sini ini ngikutin penjualannya, ngikutin pembeliannya kemarin berapa begitu. Jadi 7 kali 100 kali 100.000. 700.000 begitu kan. Nah, gross profit itu apa? Gross profit itu adalah pendapatan dikurangi COGS ini. Jadi gross profit itu adalah laba kotor. Laba kotor itu yang kita tadi hitung ini loh, yang tadi kita hitung ini tadi loh, Rp35.000 ini tadi loh. 35.000 dikalikan 7. Ini kan laba kotornya kan. Laba kotor. Kalau di rumus ini sama saja nanti, ketemunya nanti akan sama saja. Jadi laba kotor itu adalah pendapatan dikurangi COGS. Berarti 945 dikurangi 700.000 berapa? 945 dikurangi 700.000 sama dengan 245 ya kan? Sama dengan yang tadi 35 dikalikan 7 sama 247. 245. Seperti ini ya. Nah, biaya-biaya apa yang masuk biaya-biaya? Tentu saja iklan tadi. Ya, biaya beriklan ini tadi. Nah, kita coba kita bold yang sudah ya. Penjualan setrika kita bold. Ini sudah penjualan setrika ini sudah ya. Ini sudah. Terus kemudian iklan sekarang kan ini kan belanja setrika enggak masuk belanja. Ini kan 10 biji nih. Jadi ini yang 3 apa? Yang 3 menjadi inventory nanti, menjadi aset ya kan, menjadi barang dagangan, bisa dijual lagi nanti. Store and owner tidak ada hubungannya dengan laporan laba rugi. Jadi owner store berapapun tidak masalah. Uang dari siapapun, uang dari yang jelas ada belanja setrika ini kita state ini saja. State yang 100.000-nya saja. Jadi kita mengambil harga pokoknya itu berapa, harga modalnya berapa. Kalau jual setrika 7, maka yang dikalikan nanti 7 biji saja.
Sementara yang iklan ini adalah masuk biaya-biaya. Jadi nih teman-teman perhatikan, untuk membuat laporan laba rugi tidak dibutuhkan semua hal. Tidak semua hal dibutuhkan. Ini di sini masih ada nih 300.000 nih, uang 300.000. Di sini masih ada nih 2 juta, ya kan? Masih ada 2 juta. Duitnya hilang enggak hilang. Enggak hilang, nanti dilaporkan di neraca keuangan. Nah, sekarang biaya-biaya ini adalah biaya iklan. Biaya iklan 200.000. Gitu kan. Nah, net profit ini adalah gross profit dikurangi biaya-biaya. Jadi net profit itu apa? Net profit itu adalah gross profit dikurangi biaya. Nah, alurnya seperti ini ya, teman-teman. Alurnya seperti ini supaya teman-teman bisa mengikuti alur ini saja. Sama dengan 45.000. Nih, perhatikan, enggak ada kaitannya, enggak ada angka 45.000 di apa namanya? Ini ya, 45.000. Kalau kita lihat di laporan arus kas di sini, ini tampak malah dulu modalnya 2 juta. Uangnya 2 juta. Sekarang ini 17545 ya. Coba kita lihat nih. 2 juta 2000 begitu ya, dikurangi 1745 sama dengan 255 nih teman-teman. 255. Kalau teman-teman tidak belajar laporan keuangan, teman-teman akan mengatakan, oh ini bisnis, bisa jadi teman-teman mengatakan bisnis ini rugi 255. Karena dulu uangnya di store pemilik itu adalah 2 juta, sekarang tinggal 1.745.000, ya kan? Berarti ini rugi dong 255. Nah, seperti itu. Saya ulangi, maka laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan menunjukkan pendapatan dikurangi biaya-biaya. Nah, ini aja. Jadi pendapatan dikurangi biaya-biaya sudah. Ini nanti akan menunjukkan keuntungan dan kerugian. Sebenarnya dua hal ini saja. Pendapatan kurangi biaya-biaya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung neracanya, neraca keuangannya.